Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa dalalata 'ala al-huda ibtigha mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terasa kita sudah masuk ke dalam semester 2 di tahun ajaran 2021 dan 2022. Semoga di semester yang baru ini kita diberikan kembali semangat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu. Kembali kita niatkan luruskan niat kita dalam menuntut ilmu seperti yang sudah kita bahas dalam pelajaran-pelajaran yang lalu, dan juga kita gunakan ilmu kita kepada sesuatu yang bermanfaat, memberikan manfaat kepada diri kita sendiri, kepada orang tua, kepada rekan-rekan, saudara, serta bangsa dan negara. Alhamdulillah, kita masuk ke dalam materi pertama di tahun ajaran baru ini, yaitu Ta'limul Muta'allim, Thariqut Ta'lim, ya, masih dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Adapun pertemuan kita yang terakhir di semester lalu, di tahun lalu, kita membahas mengenai masalah menuntut ilmu itu harus dengan sungguh-sungguh, ya. Salah satu syarat untuk mendapatkan ilmu adalah dengan bersungguh-sungguh. Kita lanjutkan, santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Warruknu fi tahsilil asya' al-jiddu wal himmah al-'aliyah. Faman kanat himmatuhu hifdzu jami'i kutubi Muhammad bin Hasan waqtarana bidzalika al-jiddu wal muwadhafah fadh-dhahir annahu yahfadhu aktsaruha aw nisfuha. Amma idza kanat lahu himmatun 'aliyah wa lam yakun lahu jidd aw kanat lahu jiddun wa lam takun lahu himmatun 'aliyah la yahsul lahu al-'ilm illa qalil. Kemudian di antara syarat ataupun di antara rukun dalam menuntut ilmu adalah himmah, yaitu niat, tekad, ya, dan jid, usaha yang sungguh-sungguh. Pertama, tekad, himmah. Saya ini mempunyai cita-cita yang tinggi. Kemudian yang kedua, harus disertai dengan usaha yang sungguh-sungguh. Di sini disebutkan usaha dan cita-cita ataupun usaha dan tekad yang kuat. Itu dua perkara yang tidak bisa dipisahkan. Barang siapa yang usaha dan tekadnya ini kuat, maka insya Allah dia akan mendapatkan ilmu yang ia inginkan. Tetapi ada orang yang tekadnya lemah, tapi niatnya kuat, usahanya kuat, ataupun usahanya kuat tapi niatnya lemah, tekadnya lemah, maka ini pun tidak akan mendapatkan ilmu kecuali yang sedikit saja. Wa dzakara Syekhul Imamul Ajal Al-Ustadz Radiyuddin An-Naisaburi fi kitab Makarimul Akhlaq anna Dzul Qarnain lamma arada an yusafir yastawliya al-masyriq wal maghrib syawara al-hukama wa qala kaifa usafir bi hadzal qadar min al-mulk fa inna ad-dunya qalilatun faniyah mulku ad-dunya amrun hakhir falaysa hadha min uluwil himmah wa qala al-hukama safir liyahsul laka mulku ad-dunya wal akhirah fa qala hadha ahsan. Jadi diceritakan bahwasanya ketika Zulkarnain, ya, kita sudah pernah mendengar cerita Zulkarnain yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam surah Al-Kahfi, ya. Wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikrah. Bisa dibaca di dalam surah Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang cerita Zulkarnain, raja yang menguasai Masyriq dan Maghrib. Seorang raja yang beragama Islam, Muslim, ya, beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia ini kekuasaannya meliputi Masyriq dan Maghrib. Mana itu Masyriq? Masyriq yaitu tempat timur terbitnya matahari, dan Maghrib, di mana Maghrib itu tempat terbenamnya matahari, yaitu seluruh dunia ini kekuasaan, Masya Allah, pernah dimiliki oleh seorang yang bernama Dzulqarnain. Jadi ketika dia ingin keliling, maka dia bermusyawarah kepada orang-orang hikmah ataupun orang-orang yang bijaksana di kalangan kerajaannya, dan dia berkata, untuk apa saya menjadi raja ini, ya? Ini merupakan sesuatu yang himmah ataupun
niat yang begitu sedikit, begitu kecil ya untuk menjadi raja dunia ini, karena dunia ini panah, kata Zulkarnain. Maka kata orang-orang hikmah di kalangan Zulkarnain tadi, ataupun yang bersama dengan Zulkarnain, dia katakan bahwasanya engkau niatkan bahwasanya engkau akan menjadi raja di dunia dan di akhirat. Maka dia katakan ini niat yang bagus, yaitu cita-cita yang tinggi ya, cita-cita yang begitu tinggi menjadi raja dunia dan raja akhirat. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu ma'alil umur wa yakrahu safasifaha. Allah Subhanahu wa taala mencintai perkara-perkara yang tinggi. Allah Subhanahu wa taala menyenangi niat-niat yang tinggi, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyenangi daripada as-safasif, al-amrul haqir wa taraddi min kulli syai' wa huwa diddul ma'ali wal makarim, yaitu sesuatu yang hina, sesuatu yang buruk, sesuatu yang niatnya itu rendah ya. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai sesuatu yang rendah, tapi Allah Subhanahu wa taala menyukai sesuatu yang tinggi. Qila qala Abu Hanifah rahimahullahu li Abi Yusuf, kuntu balidan akhrajat kal muwadhabah wa iyyaka wal kasal, kunta balidan akhrajat kal muwadhabah wa iyyaka wal kasal fa innahu syu'mun wa afatun 'azimah. Abu Hanifah berkata kepada Abi Yusuf, yaitu muridnya, kamu ini bodoh sebenarnya wahai Abu Yusuf, kamu ini balid. Balid itu dalam bahasa Indonesianya yaitu orang yang lemah dalam menangkap ilmu. Akhrajatkal muwazabah, engkau keluar dari kebodohan ini karena engkau selalu muwazabah. Muwazabah ini selalu berusaha, selalu tekun ya, dalam mengerjakan sesuatu sehingga kebodohannya hilang. Wa iyyaka wal kasal, maka janganlah sekali-kali kamu malas. Fa innahu syu'mun wa afatun 'azimah, sesungguhnya malas itu adalah merupakan sesuatu yang penyakit yang besar ya, afatun 'azimah, penyakit yang besar, syu'mun ya, aib. Qala Syekhul Imam Abu Nasr as-Saffar al-Ansari, ini syair nih, ya nafsu la turkhi 'anil amal fil birri wal 'adli wal ihsani fil mahal. Wahai nafsu, jangan engkau sekali-kali menunda-nunda untuk beramal dalam kebaikan dan dalam keadilan, dalam perbuatan ihsan kepada orang lain. Kemudian waqad qila, telah dikatakan, al-kasalu min qillati ta'ammul fi munaqibil ilm wa fadailih. Apa yang menyebabkan orang itu malas ya, tidak sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Jadi yang menyebabkan seseorang ini malas dan tidak sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu adalah sedikitnya dia mengkaji fadilah dan keutamaan ilmu. Dia lihat ilmu ini biasa-biasa aja, ataupun dia lihat orang menuntut ilmu ini sesuatu yang awam, sesuatu yang udah lumrah terjadi. Dia tidak melihat fadilah ilmu, maka itu yang membuat dia malas untuk menuntut ilmu. Jadi tidak penting bagi saya untuk menuntut ilmu. Ilmu itu udah sesuatu yang umum. Dia kurang mengkaji ta'ammul ya. At-ta'ammul ini artinya at-tadabbur, ataupun dia ini memikirkan, memaknai apa itu dalam menuntut ilmu, sehingga timbullah sifat rasa malas tadi di dalam hatinya. Fa yanbaghi an yut'iba nafsahu 'ala tahsil wal jid. Maka hendaknya seorang penuntut ilmu agar dia memperlelah dirinya, agar dia membuat dirinya itu capek dalam menuntut ilmu. Wal muwazabah bit ta'ammul fi fadailil ilm, dan dia selalu tekun dalam menta'ammul, dalam memikirkan, mengkaji kembali tentang fadilah dan keutamaan ilmu. Fa innal ilm yabqa bi baqa'il ma'lumat wal mal yafna. Kenapa kita harus menuntut ilmu? Kenapa kita harus sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu? Kenapa kita harus selalu mengkaji tentang fadilah ilmu? Salah satu daripada fadilah ilmu adalah ilmu ini akan selalu ada dengan seseorang ketika dia masih ingat terhadap ilmu tersebut. Sedangkan harta itu akan fana, harta itu akan habis ya. Nabi SAW bersabda, salah satu fadilah daripada ilmu, ketika manusia itu meninggal dunia, mati, tidak akan terputus amalannya itu kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah yang dia sedekahkan, dan model sedekahnya adalah sedekah zariyah. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang diajarkan kepada orang lain, ilmu yang diamalkan oleh orang lain, yang dia amalkan untuk dirinya sendiri. Dan yang ketiga adalah wa waladun shalihun yad'ulah, anak soleh yang selalu mendoakannya.
Kama qala Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, radina qismatal jabbari fina, lana ilmun walil a'da'i malun, fa innal mal yafna an qaribin wa innal ilm yabqa la yazalu. Syair dari Ali karamallahu wajhah, menantu Rasulullah SAW. Kami telah ridho, kami telah menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kami. Kami mendapatkan ilmu sedangkan musuh kami mendapatkan harta. Sesungguhnya harta itu akan habis sebentar lagi ya. Harta itu tidak akan lama. Fa innal ilm yabqa la yazalu. Tetapi ilmu ini akan ada terus tanpa tidak akan hilang-hilang. Akan selalu ada, tidak akan hilang. Wal ilmu nafi'un yahsulu bihi husnul zikri wa yabqa dzalika ba'da wafatihi fa inna hayatahu abadiyah. Kemudian ilmu yang bermanfaat itu akan memberikan ataupun akan selalu dikenang orang. Dan ini akan ada terus-menerus walaupun orang itu sudah meninggal. Oh, dulu kiai fulan, oh dulu syekh fulan, oh ustadz fulan, guru fulan, ya. Yang orang-orang akan selalu kenang daripada kebaikannya karena ilmunya yang bermanfaat. Ya. Fa innahu hayatun abadiyah. Sesungguhnya ilmu adalah kehidupan yang abadi. Maka santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita tanamkan dalam hati agar kita menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, agar kita menuntut ilmu dengan niat yang tinggi, tekad yang kuat, sehingga kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sehingga kita dapat memberikan manfaat kepada diri kita, terutama kepada orang lain, kepada saudara kita, kepada sanak saudara, kepada orang tua, kepada rekan-rekan kerabat kita, dan kepada seluruh manusia. Maka santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustaz mengajak kepada diri Ustaz sendiri dan kepada antum-antum sekalian agar kita bagaimana selalu bersungguh-sungguh, selalu niat kita dalam tekad menuntut ilmu. Thalabul ilmi tidak ada batasnya, ya. Tidak ada batasnya, mulai dari lahir sampai ke liang lahat, sampai kita meninggal dunia kita selalu dalam menuntut ilmu. Demikian hadirin santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang dapat Ustaz sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa materi ambil yang penting-penting, kemudian dirangkum dan ditulis di buku jurnal kalian, dan insya Allah nanti akan kita lihat ketika kita sudah bertatap muka. Demikian benar dan baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan dan kekeliruan mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.